Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga anak-anakku sekalian selalu semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya belajarnya. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati poster, siswa menceritakan kembali tentang cara merawat organ pernapasan pada manusia dengan benar. Kedua, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi tentang langkah-langkah membuat gambar cerita dengan percaya diri. Dan yang ketiga, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah ditentukan pada pembelajaran sebelumnya dengan kreatif. Anak-anakku yang cerdas, tentu kalian pernah melihat poster ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana menceritakan kembali isi teks dari poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok, menjelaskan secara terperinci, dan pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Sekarang, coba perhatikan poster berikut. Nah, anak-anak, ini adalah poster tentang hidup sehat tanpa merokok. Apa yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan isi poster? Yang pertama adalah, bacalah dengan cermat kalimat teks dalam poster. Yang kedua, temukan ide pokok dalam teks poster. Dan yang ketiga, tulislah simpulan berdasarkan ide pokok dengan kalimat sendiri. Pada beberapa pembelajaran yang lalu, kamu mungkin telah diminta membuat poster tentang menjaga kesehatan alat pernapasan, seperti contoh gambar di depannya. Ini adalah salah satu contoh poster tentang menjaga kesehatan alat pernapasan dengan menjauhi rokok. Nah, bagaimana cara membuat poster yang menarik? Poster yang menarik akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster tersebut. Caranya, yang pertama adalah buat gambar yang menarik sesuai tema yang kita inginkan. Yang kedua, jika gambar kita sudah siap, lakukan pewarnaan dengan memperhatikan komposisi warna ya. Jangan lupa gunakan warna yang cerah dan kontras, namun serasi dan enak dipandang oleh mata. Berikutnya, tambahkan kata-kata yang jelas, singkat dan padat sehingga tepat sasaran. Dan yang keempat, gunakan kalimat ajakan yang menarik dan menggugah pembaca sehingga orang yang melihat akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakan tersebut. Itulah tips untuk membuat poster yang baik ya. Oh iya anak-anak, berikut ini adalah beberapa contoh poster. Yang pertama adalah poster tentang stop merokok dan ingat bahayanya. Dan yang kedua tentang poster menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Pada poster ini menjelaskan tentang bahaya rokok. Polusi yang kita isap mengandung zat-zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan manusia. Oleh karena itu, poster ini mengajak kita untuk hidup sehat tanpa merokok. Apa ya zat-zat berbahaya yang terdapat pada rokok? Rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat berbahaya ini tidak hanya akan masuk ke dalam tubuh orang yang merokok, tetapi juga dapat masuk ke dalam tubuh orang lain yang ada di dekat si perokok jika mengisap asap rokok. Jika terkena zat-zat dalam rokok dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama, paru-paru manusia akan mengalami gangguan fungsi. Berikut bahaya rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Di antaranya, mudah terserang penyakit lumpuh otak, kemudian berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, dapat menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema,
selanjutnya mempercepat kematian sel-sel tubuh, dan yang terakhir mengganggu kesehatan janin ibu hamil. Nah, berdasarkan paparan berikut ternyata bahaya sekali ya rokok ini. Nah, sekarang ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Lalu, bagaimana langkah-langkah membuat cerita bergambar? Langkah-langkah membuat cerita bergambar yang pertama adalah persiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Berikut ini alat-alat yang digunakan untuk teknik basah, diantaranya adalah alat-alat tulis, kertas, kuas, dan juga cat warna, cat minyak atau cat air. Penggunaan cat warna ini akan dicampur dengan air ya. Oleh karena itu, teknik ini disebut juga dengan teknik basah. Nah, berikut ini adalah alat-alat yang digunakan pada pewarnaan teknik kering. Di antaranya alat tulis, kertas, pensil warna, atau krayon. Pada teknik kering tidak diperlukan air ya, hanya menggunakan pensil warna atau krayon atau oil pastel saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tema dari ilustrasi yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri atau orang lain. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan objek yang akan digambar. Siapa tokohnya, bagaimana suasananya, bagaimana corak gambarnya, serta media apa yang akan kita gunakan. Kemudian, langkah berikutnya adalah membuat sketsa menggunakan pensil terlebih dahulu. Selanjutnya, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Jika diperlukan, kita dapat menambahkan balon kata. Kemudian yang terakhir, tebalkan sketsa dan warnai gambar menggunakan alat mewarnai sesuai teknik pewarnaan yang telah kita tentukan. Nah, anak-anak, sekian ya penjelasan dari Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti materi yang kali Ibu sampaikan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.